Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wal alihi wa ashabi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki tanggal 1 Zulhijjah. Insyaallah 10 hari ke depan kita akan melaksanakan Idul Adha. Di dalam surat Al-Hajj ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatin ja'ana mansakan. Dan bagi setiap umat kami jadikan mansakan. Mansakan itu adalah syariah penyembelihan hewan kurban. Jadi pelaksanaan syariah penyembelihan hewan kurban bukan zaman kita saja, tapi zaman-zaman dahulu, para nabi terdahulu itu mereka juga ada syariat penyembelihan hewan kurban. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum, agar menyebut nama Allah atas apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka. Mimbahi matil an'am, dari hewan binatang ternak. Kalau kita membaca sampai pada ayat ini, maka kita bisa memberikan satu kesimpulan bahwa menyebut nama Allah pada saat Allah memberikan rezeki, dan itu adalah berupa hewan binatang ternak, maka yang pertama adalah merasakan rasa syukur kepada Allah. Nah, sebagai wujud dari rasa syukur itu adalah menyembelih hewan ternak sebagai bentuk persembahan dirian kepada Allah, sebagai wujud rasa syukur. Namun kalau kita baca lanjutan ayatnya, fa ilahukum ilahu wahid, maka ilah kalian itu adalah ilah yang satu. Falahu, maka kepadanya lah aslimu, kalian berserah diri. Jadi ternyata bukan saja ungkapan rasa syukur ketika menyembelih hewan kurban, tapi di situ ada pembelajaran di mana bagaimana menetapkan Allah sebagai satu-satunya ilah, satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ia ibadahi, yang ia mengabdi kepadanya. Lalu Allah menyatakan berikutnya, falahu aslimu, maka kepadanya lah kalian berserah diri. Nah, untuk yang namanya berserah diri ini pun Allah telah memberikan contohnya. Contohnya adalah bagaimana keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, istrinya Siti Hajar, dan anaknya Ismail. Itu adalah contoh-contoh bagaimana mereka memperlihatkan sebagai pribadi-pribadi yang berserah diri kepada Allah. Lalu di akhir ayat, Allah menyatakan, wabashshiril mukhbitin. Beri kabar gembira kepada orang al-mukhbitin. Siapa? Orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Jadi dengan adanya pernyataan wabashshiril mukhbitin, ada berapa hal yang bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama, bahwa dengan adanya syariat penyembelihan hewan kurban, yaitu mansakan ini menunjukkan akan menghantarkan seseorang kepada pribadi al-mukhbitin, pribadi orang yang tunduk patuh kepada Allah, yang ia menyerahkan hidupnya untuk Allah, ia menetapkan hidupnya dalam rangka menjalankan perintahnya, ia menjadikan Allah satu-satunya ilah, satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ia mengabdi, yang ia menyembah. Yang kedua, bahwa dengan pernyataan wabashshiril mukhbitin,
dengan mansakan itu akan menghantarkan seseorang itu menjadi pribadi yang al-mukhbitin, maka hendaknya ini menjadi suatu harapan, menjadi suatu keinginan, menjadi satu target, bahwa selesai melaksanakan Idul Adha, selesai proses penyembelihan hewan kurban ini, bagaimana pribadi ini menjadi pribadi yang al-mukhbitin, pribadi yang tunduk patuh kepada Allah. Dan Allah menyatakan wabasyiri mukhbitin, beri kabar gembira kepada orang yang mampu mengambil pembelajaran dari pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu, terhadap orang yang ia mampu mengambil hikmah dari Idul Adha, yang ia menjadi pribadi yang al-mukhbitin, pribadi yang tunduk patuh kepada Allah, maka beri kabar gembira kepada mereka. Karena pribadi al-mukhbitin itu adalah modal untuk dirinya agar ia berada pada kondisi takwa kepada Allah. Kemudian ayat berikutnya, ayat 35 Al-Hajj, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Di sini Allah memberikan gambaran bagaimana ciri dari pribadi al-mukhbitin ini, yaitu orang yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Kenapa bergetar hati? Karena ia merasa dekat dengan Allah. Karena dalam kondisi dekatnya dirinya dengan Allah, sehingga ketika disebut nama Allah bergetar hati mereka. Wasabirina ala ma asabahu, dan mereka bersabar terhadap apa yang menimpa mereka. Kenapa mereka memiliki kemampuan bersabar? Karena mereka memiliki pandangan yang positif, yang utuh, yang bulat kepada Allah. Sehingga apapun yang terjadi, walaupun yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapannya, tidak sesuai dengan keinginannya, tapi karena dia sudah berpikir positif, yang utuh, yang bulat kepada Allah, maka dalam diri ia bersabar karena percaya, yakin bahwa apa yang terjadi ini adalah yang terbaik untuk dirinya. Bagaimana ini diperlihatkan oleh Ibrahim, Nabi Ibrahim, memiliki pandangan yang positif kepada Allah, walaupun diancam untuk dibakar oleh Raja Namrud. Ibrahim dengan pikiran positifnya, walaupun itu adalah ancamannya mati, ia siap untuk dibakar. Dan bagaimana Siti Hajar dengan pandangan positifnya, ia siap rela ditinggal oleh suaminya Nabi Ibrahim di tempat yang gersang, tidak ada tumbuhan, tidak ada air. Tapi dengan pandangan positifnya Siti Hajar, maka akhirnya karena tahu bahwa itu adalah perintah Allah, ia rela ditinggal oleh suaminya Nabi Ibrahim. Dan bagaimana pula Ismail, seorang anak yang 12 tahun, kurang lebih remaja, karena berpikir positifnya kepada Allah, walaupun perintahnya adalah untuk menyembelih dirinya, maka dia siap untuk menerima perintah bahwa apapun yang terjadi itu adalah baik untuk dirinya. Maka dengan pandangan positif ini, seseorang itu akan memiliki kemampuan bersabar yang tidak ada habisnya. Lalu berikutnya, wal muqimis shalah, dan mereka mendirikan salat. Dan wa mimma razaqnahum yunfikun, dan terhadap apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, yunfikun, mereka infakkan. Inilah ciri-ciri al-mukhbitin. Dan inilah yang kita harapkan. Inilah yang kita rindukan. Kita ingin memiliki ciri-ciri yang seperti ini. Kita ingin sholat kita khusyuk. Kita ingin kita memiliki sifat pribadi yang murah, mudah mengeluarkan infak. Kita ingin menjadi orang yang sabar. Kita ingin semuanya. Kita rindu semuanya. Dan itu Allah nyatakan di dalam surat 34 ini.
bahwa itu akan sampai, itu akan didapat pada saat pelaksanaan Idul Adha, pada saat penyembelihan hewan kurban. Itu ia lakukan dengan segala kesungguhannya. Di mana dijelaskan di ayat berikutnya, ayat 36. Wal budna ja'anaha lakum. Dan unta-unta itu kami jadikan atas kalian min sya'airillah, sebagai syiar-syiar Allah. Lakum fiha khairun. Bagi kalian di dalamnya adalah khairun, kebaikan, banyak kebaikannya. Apa yang kebaikan yang banyak? Yaitulah al-mukhbitin. Seseorang yang ia mengambil pembelajaran dari penyembelihan hewan kurban, dia akan menjadi sosok al-mukhbitin. Fadkurusmallahi alaihi sawafa, maka Allah memerintahkan, sebutkanlah nama Allah pada saat hewan itu sedang berdiri akan disembelih, akan memulai proses penyembelihan. Dan pada saat hewan itu kemudian roboh dan mati, maka ambillah dagingnya, makanlah dagingnya, dan berikanlah daging itu kepada orang yang mereka yang tidak meminta, atau mereka yang meminta, artinya kepada siapa saja daging itu diberikan sebagai suatu kebaikan dari penyembelihan hewan kurban. Di ayat 37-nya Allah menyatakan la yanallahu luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, dan tidak pula sampai kepadanya darahnya. Walakin yang akan sampai kepada Allah itu yanaluhu taqwa, adalah ketakwaan minkum, di antara kalian. Jadi artinya pembelajaran dari proses penyembelihan hewan kurban itu bagaimana kita bisa mampu menyerap energi yang sebanyak-banyaknya dari keberserahan diri Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Ismail. Bagaimana kita bisa mampu menyerap energi penyerahan diri ini sebanyak-banyaknya kepada kita, masukkan dalam diri kita, dengan kita memperbanyak membaca watu kabirullah ala, dengan pernyataan memperbanyak bacaan zikir kepada Allah, membaca takbir, tahlil, tahmid. Dengan membaca takbir, tahlil, tahmid dimasukkan ke dalam hati, terjadi proses pembentukan hati. Walitu kabir ala mahadakum, sehingga ia dalam dirinya terbentuklah hati yang ia siap melaksanakan perintah Allah. Wabasyiri musinin, dan beri kabar gembira kepada orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan proses yang akan kita jalani nanti tanggal 10 Dzulhijjah, Idul Kurban, kita mampu melaksanakan dengan segala kesungguhan, dengan target yang diharapkan, yaitu menjadi pribadi yang al-mukhbitin, pribadi yang menjadi satu dasar untuk kita takwa kepada Allah. Barakallahu li walakum, nasrum minallahi wa fatun qarib, babasyir muminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.